suatu tempat untuk berternak yang mungkin untuk manajemen waktu dan ketekunan dalam berternak ayam tidak hanya membahas tentang untuk berternak, tapi juga ketekunan dan manajemen yang baik. Gak heran sih kalau misalnya peternakan ayam ini menjadi salah satu hal yang paling diminati. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video. Selamat siang teman-teman dan ibu guru. Jadi di sini kami telah sampai di tempat wawancara peternakan ayam. Sebelumnya boleh tahu nih kak, nama kakak siapa nih? Perkenalkan, nama saya Eri Arah Tatarigan. Kalau boleh tahu umur kakak berapa? Umur saya saat ini 28 tahun. Berarti kakak udah lulus kuliah atau gimana nih kak? Ya, aku udah lulus kuliah pada tahun 2019 dari Universitas Quality Brastagi. Selain beternak ayam, ada nggak sih kak pekerjaan kakak gitu, pekerjaan utama gitu? Selain beternak ayam, saya bekerja di kantor kepala desa Sukanalu sebagai perangkat desa, atau jabatan saya saat ini sebagai sekretaris desa. Wow, berarti kakak sebelum beternak juga udah menjadi sekretaris desa gitu ya kak? Iya, betul. Kalau boleh tahu nih kak, dari dulu emang udah tertarik dalam bidang peternakan atau gimana? Ya, sebenarnya peternakan ini udah dari tahun berapa? Udah sekitar 15 tahun lah kita geluti. Jadi udah dari dulu emang kita beternak ayam. Sebelum kuliah juga udah pernah juga beternak ayam. Kalau boleh tahu nih kak, kan kakak bilang sebelum kuliah udah beternak ayam. Iya. Ini usahanya turun-temurun atau kakak usaha dari nol? Ya, usaha peternakan ayam ini dimulai dari sebenarnya turun-temurun ya, dimulai dari kakek kita. Dari kakek kita juga menurun ke orang tua, baru saat ini orang tua juga sudah mulai mempercayakan lah kepada kita sebagai peternak ayam juga di sini. Tadi kan kakak bilang kakak itu sebagai sekretaris desa Iya. dan juga sebagai peternak. Hmm. Kalau misalnya kakak lagi senggang-senggang gitu kan, ada nggak sih kak hal yang kakak lakuin? Ya, selain kedua pekerjaan itu tadi ya, mungkin saya juga menggeluti di bidang pertanian dan juga menyalurkan hobi saya. Misalnya kalau pertanian, kita menanam wortel, jagung, ataupun sayur-sayuran. Kalau hobi mungkin kita juga mancing, mungkin kadang-kadang membaca buku, seperti itulah. Kan dalam suatu hal yang kita geluti itu kak, pasti ada orang menginspirasi kita kan kak. Ya. Kalau boleh tahu apa sih siapa orang yang menginspirasi kakak hingga sampai pada saat ini mau berternak ayam gitu? Ya, pertama-tama mungkin orang yang menginspirasi ya, katanya karena tadi turun-temurun, mungkin mulai dari kakek kita ya. Kita lihat kakek kita juga beternak ayam sukses gitulah, walaupun hasilnya mungkin cuma buat sehari-hari, tapi bisa dikatakan itulah yang menginspirasi. Mungkin untuk modal hari tua juga beternak ayam ini bagus lah, karena waktunya tidak terlalu tidak terlalu menyita waktu gitulah, masih bisa melakukan aktivitas lain selain beternak ayam ini. Oke kak, kan tadi kita udah sharing-sharing tentang pendidikan, hobi kakak gitu kan. Iya. Gimana nih kak kalau kita masuk ke pertanyaan inti kita gitu kan kak? Iya, boleh. Kalau boleh tahu ayam apa nih yang kakak ternak? Kalau di tempat kita ini masih cuma ada satu jenis ayamnya, yaitu ayam kampung. Oh gitu kak. Jadi kak, ayam di sini biasanya dijual kemana saja kak? Kalau ayam di sini kita jual, ini sebenarnya ada dua ya, misalnya ada yang pedaging, ada juga yang petelur. Kalau mungkin pedaging ya kita jual ya cuman sekitaran sini aja lah, misal di kampung mungkin ada yang pesan mungkin 2-3 kilo gitu, mungkin ada acara-acara kecil. Kemudian kalau petelurnya mungkin udah ada juga beberapa, mungkin seperti kedai kopi yang kita masukin tiap hari telurnya, kita jual ke sana dengan harga Rp4.000 per bijinya. Oh, kalau boleh tahu nih kak, dalam beternak ayam ini berapa nih waktu yang dibutuhkan supaya bisa ayam ini dijual gitu? Ya, untuk ayam pedaging mungkin hanya berkisar sekitar 6-7 bulan ya. Kalau untuk menunggu bertelur mungkin bisa memakan waktu maksimalnya mungkin 10 bulanan lah. Jadi kak, bagaimana sih cara kakak merawat ayam ini agar tetap sehat dan cepat besar? Apakah ada tips-tips khusus yang kakak pakai dalam merawat ayam ini? Ya, kalau tips khusus sebenarnya kita belajar dari pengalaman saja ya. Mungkin seperti kita lihat selama ini mungkin cuma kita kasih dedak sama jagung gitu. Mungkin kita lihat perkembangannya masih kurang, jadi kita tambahin, mungkin kita beli di pakan ternak gitulah, mungkin pelet 01 sama tambahannya gitu-gitulah. Kan kak, dalam sebuah usaha pasti banyak tantangan yang kita hadapi gitu kan kak. Kalau boleh tahu nih kak, apa tantangan kakak dalam beternak ayam ini? Tantangan mungkin ya kita sering juga, mungkin beberapa waktu lalu pernah juga ayam kita hilang kan, mungkin itu ya itu adalah resiko gitulah ya, karena ayam gak dijaga juga di ladang, mungkin
kemasukan hewan buas seperti mungkin kita bilang anjing lah, anjing liar, mungkin ada juga kucing hutan atau semacamnya gitulah. Kadang kalau anak-anaknya mungkin yang paling apa tikus lah. Kadang anak ayam mau juga dimakan sama tikus gitu. Berarti tantangan utamanya itu gara-gara orang maling gitu ya. Ya sebenarnya itu ya, karena cuman itu yang susah untuk dicegah. Kalau yang lainnya mungkin bisa kita cegah. Gitu. Jadi Kak, cara Kakak itu untuk menjaga kualitas ayam agar tetap bagus itu bagaimana caranya Kak? Ya mungkin caranya ya kita selain tadi dari pengalaman mungkin ya, kita juga kadang membaca buku, membaca dari artikel-artikel yang ada di internet. Ya kayak gitulah kita cari mungkin, karena di sana bisa kita dapatkan informasi, misalkan tips atau apa yang bisa kita tambahkan untuk ayam kita tetap sehat dan menghasilkan hasil yang lebih memuaskan. Oke Kak, dalam sebuah usaha itu pasti untuk ayam ini tadi untuk dijual kan Kak. Ya. Dalam usaha itu pasti misalnya ada naik turun harganya. Kalau boleh tahu sekarang ini harganya stabil atau malah untuk rugi gitu Kak? Kalau untuk harga saat ini bisa kita bilang lumayan tinggi lah ya, karena untuk telur ayam dihargai oleh pembeli itu sekitar 4.000 per butir. Kalau untuk pedaging mungkin sekitar 90 ribuan per kilogramnya. Jadi Kak, kalau harga ayam lagi turun, biasanya ada strategi khusus biar tetap untung nggak Kak? Ya strategi khusus untuk tetap untung pas harga turun gitu ya. Iya Kak. Mungkin ya kita kurangilah sedikit-sedikit pakannya ya. Jadi operasional bisa tetap jalan gitu lah. Oke Kak, selain beternak ayam gitu Kak, apa nih Kak usaha Kakak gitu yang pernah Kakak ternak gitu? Oh. Ya, selain peternak ayam mungkin saya juga pernah menggeluti di bidang perikanan ya. Misalkan saya pernah juga bikin kolam ikan nila. Cuman gak usah ditanya lah karena hasilnya gagal. Makanya saat ini ya kita cuma menggeluti peternakan ayam aja terlebih dahulu. Jadi Kak, apakah ada Kakak pernah mencoba usaha lain selain berternak ayam? Kalau pernah, usaha mana yang lebih menguntungkan menurut Kakak? Ya mungkin tadi udah kita jawab juga ya, yaitu peternakan perikanan ikan nila. Cuman ya udah gagal ya, pastinya lebih menguntungkan peternakan ayam lah daripada peternakan ikan nila tadi. Kan Kakak bilang tadi lebih untung beternak ayam daripada nila. Iya. Itu gara-gara mungkin kenapa itu Kak? Ataukah pemberi makannya nggak bagus atau mungkin karena emang nggak bisa dibuat di sini untuk beternak ikan? Kalau peternakan ikan nila ya masalahnya bukan dipakan sebenarnya kita, cuman kadang sistem irigasi di desa ini masih kadang kalau ada misalkan hujan deras airnya bisa gak bagus datangnya, kadang juga ada juga yang sepengetahuan kita dipancingi, kadang ya bagian pula ikan nila lebih rawan terserang penyakit daripada ayam gitulah. Kedepannya Kak, apa rencana Kakak untuk ngembangin usaha ini Kak? Ya untuk kedepannya mungkin ya kita tambah lah, misalkan kalau sekarang cuma ada ayam kampung ya mungkin kita tambah ayam pedaging ataupun petelur ras gitu lah. Kan Kakak bilang tadi ini peternakan ayamnya udah turun temurun. Terus Iya. Kakak bilang Kakak udah beternak ayam ini mulai dari SMA gitu kan Kak? Iya. Kalau boleh tahu lebih mudah beternak ayam yang sekarang atau dulu gitu Kak? Kalau menurutku ya dari pengalaman mungkin lebih mudah yang saat ini, karena kalau dulu kita cuman kasih pakan ya itu aja, misalkan dedak jagung itu aja. Cuman kalau sekarang dengan kemajuan teknologi kita juga dapat informasi lainnya, kemudian ada juga kita sharing-sharing sama kawan-kawan peternak ayam lainnya. Selain itu juga kita juga lebih mudah mendapatkan pakan yang lebih bisa menyehatkan ayam daripada dulu gitulah. Pertanyaan terakhir nih Kak, apakah ada tips atau pesan untuk pemula yang baru mulai usaha peternakan ayam ini agar sukses seperti Kakak? Ya, untuk tips untuk yang pemula ya. Ya untuk tips yang untuk orang-orang pemula yang untuk peternakan ayam ini ya, marilah kita beternak ayam mulai dari telur lah, kita tetaskan, kita rawat mulai dari kecil, kita lihat apa kekurangannya. Jangan langsung bosan ya, itulah yang paling penting menurut saya. Oke, makasih ya Kak, makasih banyak Kak udah sharing cerita dan pengalaman Kakak. Kalau boleh tahu harapan Kakak ke depannya buat peternakan ini apa aja gitu Kak? Ya untuk peternakan ini harapannya ke depannya ya bisa kita kembangkan lah, biar kita juga tidak cuma memenuhi kebutuhan sehari-hari lah, mungkin bisa lebih bagusnya ya ditabung. Ya untuk jaminan masa tua mungkin seperti itulah. Semoga peternakannya semakin sukses ya Kak. Kapan-kapan boleh main lagi nggak Kak buat ngobrol lebih banyak lagi? Ya boleh, saya siap kapanpun kalian datang. Terima kasih. Makasih banyak untuk wawancaranya ya Kak. Udah
mau mengizinkan kami untuk mewawancarain kakak. Sekian dan terima kasih banyak, Kak. Oke, terima Nah, itu dia sekilas tentang video peternakan ayam. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi. Jangan lupa kunci suksesnya adalah ketekunan dan selalu belajar dari pengalaman. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Saya Romasta Dan saya Mika, pamit undur diri. Bye-bye.